Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, yang insyaallah kita semua adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berfirman, dari pintu mana saja kita masuk, maka Allah akan perkenankan untuk kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pintu surga itu adalah babus salam. Dan alhamdulillah kita berada di masjid dengan nama salah satu pintu surga, yakni Masjid Babus Salam. Khidmat khusyuk kita rasakan malam hari ini, apalagi diiringi dengan tasbih oleh Bilal malam hari ini yang begitu menyentuh hati. Mudah-mudahan menjadikan nuansa hati kita hati yang senantiasa rindu terhadap cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan selama di Ramadan ini sampai malam hari ini, bahkan sampai di penghujung Ramadan nanti, menjadikan wasilah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita, insyaallah. Semua manusia mendambakan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang ada dalam tatanan inayah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya berbeda dengan persepsi kehidupan yang lebih baik dalam pandangan umat manusia. Seumpamanya bangsa Cina mensyaratkan agar hidup lebih baik itu harus memiliki 3 syarat, yakni Sio, Hok, dan Lok. Apa artinya? Umur panjang, sehat, duit banyak. Itu kata orang Cina. Berbeda dengan Cina dengan Amerika Serikat. Kata bangsa Amerika, kalau ingin hidup lebih baik 3 pula syaratnya, yakni power, skill, money. Punya kekuatan, keahlian, duit juga. Berbeda dengan Cina, Amerika, lain pula dengan bangsa Indonesia. Kata bangsa Indonesia, menurut warisan dari nenek moyang yang dianut sampai sekarang, kalau ingin hidup lebih baik harus memiliki 3 akhirata, yakni harta, tahta, wadon. Lucu kalau lihat bangsa Indonesia, segalanya awewe. Sehingga ada lagu, ini lagu terbaru ya Bu ya, bukan saya yang menciptakan, ini lagu dari Bandung. Begini bunyinya kata sebuah lagu ini. Nikah kawin diperintah turut hukum yang di Mekah. Kalau hidup ingin berkah, istri pun harus bertambah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini sengaja syairnya saya rubah Pak. Setuju Pak? Bu, bapak-bapak mah setuju aja. Makanya yang banyak ke Bandung ibu-ibu berhenti sekarang bapak-bapak yang ngantri.
Ibu bapak ini mah supaya tidak ngantuk, ini kan hampir di 10 terakhir Ramadan. Nah, menurut bangsa Indonesia harta tahta wanita sebetulnya tidak ada salahnya, baik menurut bangsa Cina, Amerika maupun Indonesia. Tetapi bagaimana yang 3 syarat itu memenuhi tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata orang Cina, hidup akan lebih baik kalau umur kita panjang. Kata agama, buat apa panjang kalau tidak berkah? Karena yang namanya umur berkah ziyadatul khair, kata para ulama. Yang namanya hidup berkah, semakin bertambah umur, berkah umurnya pula. Makanya ada keterangan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, bagus pula amal perbuatannya. Kalau hanya sekedar panjang tapi membawa kepada mafsadat, kerusakan-kerusakan, tidak ada artinya. Maka kata keterangan pula wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Ini saya tanya, Bu, ingin umur panjang? Pingin. Bapak-bapak ingin umur panjang? Pingin. Saya doakan sampai 200 tahun ya. Gak mungkin juga 200 tahun. Lah umur umat zaman sekarang Pak di bawah 80. Makanya di sini udah banyak yang tanda-tanda. Kalau lihat umurnya, kenapa banyak tanda-tanda? Oh, ibu-ibu udah ada yang nyender, bapak-bapak udah ada yang nangkap dengkul, ada yang selonjor juga, ada yang bengong juga. Jangan-jangan ini sudah tanda-tanda. Saya waktu 2 tahun yang lalu habis ceramah di satu daerah Pak, kemudian pulang ke Jakarta, maka dibel sama teman saya, Pak Rama, ada salah seorang jamaah meninggal. Siapa? Yang tadi ikut ngaji tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata temannya, Pak, apa itu sudah tanda-tanda Pak Ustaz? Waktu dengerin ceramah Pak Rahmat bengong aja. Nah, yang satu lagi menjawab, kalau sudah meninggal. Coba kalau lagi hidup Bapak ngelonjor pasti nih besok Pak. Gak berani kita mengatakan. Tetapi yang di sini, yang nangkap dengkul, yang lonjor, yang nyeder, yang bengong, tanda-tanda pegel. Makanya ceramahnya nggak usah lama-lama, cukup 1,5 jam itu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama umur panjang, iya. Tetapi buat apa umur panjang kalau tidak berkah? Yang terpenting bagaimana memanfaatkan hidup, mengelola waktu sehingga kita bisa beramal yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sehat, iya. Siapa yang tidak ingin sehat? Sehat akan menyebabkan kita nikmat dalam segala sesuatu, beraktivitas, bekerja, berkeluarga, makan, minum, dan lain-lain. Kalau sedang sehat. Tapi coba kalau sedang sakit, yang manis dirasa pahit, yang lezat dirasa tidak nikmat. Kalau lagi sakit, buktinya kalau terbaring di rumah sakit, meskipun tetangga, jamaah masjid bagus salam, berduyur-duyur menengok kita sedang sakit di rumah sakit, yang bawa parcel segala macam buah ada, yang bawa bolu dengan segala mereknya, yang bawa susu dengan segala mereknya, tinggal peletet aja mata kita ya. Yang kenyang mah yang nungguin Pak. Ya Allah, kapan saya sehat? Itu makanan saya dihakan ke orang. Dihakan tahu Bu, dimakan orang, ya Allah. Pas sehat, alhamdulillah. Ada satu keterangan dalam kitab, kalau Allah mengembalikan sehat kita, artinya kita tidak mati, maka 4 kekuatan Allah akan berikan. Apa yang 4 kekuatan itu? Sinar muka kita. Makanya habis sakit cerah.
nafsu makan kita, makanya habis sakit makan 2 baku. Tenaga, masya Allah, kekal lagi. Satu dosa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dalam kitab, kemana dosa kita? Dilemparkan ke laut. Jadi apa itu? Jadi buaya. Maka sepanjang sejarah buaya enak banget lihat kita. Walau alam riwayatnya jangan dipercaya. Tapi kalau kita sakit, cabut pula Allah kita. Sinar muka kita, jadi mencek orang Sunda pias. Pias kalau bahasa bagus salam apa? Pucat. Tenaga kita lesu, nafsu makan kita berkurang, dosa pun tidak bisa melakukannya kan? Mau ngelakuin dosa bagaimana? Pencopet nggak bisa jalan, mau korupsi nggak bisa tanda tangan. Makanya mendingan sakit baik daripada sehat. Janganlah, mendingan sehat tetapi sambil beribadah. Buat apa sehat kalau tidak beribadah? Makanya dalam salah satu doa kita, ya Allah berikan kesehatan jasmani rohani. Tidak ada artinya fisiknya sehat tapi rohaninya sakit. Yang the best of the best di sisi Allah, hati sehat, jiwa sehat. Ada satu cerita di zaman Nabi, Pak. Ketika Nabi seperti biasa menyampaikan pesan dan kesan tentang agama, maka disimak betul oleh para sahabat. Tiba-tiba Rasul mengatakan, yatlu'ul alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Sahabat satu sama lain saling melirik, siapa yang dimaksud oleh Nabi? Ternyata yang dimaksud oleh Nabi, seseorang yang baru saja datang ke masjid, kemudian duduk di majelis Rasul, dan seseorang itu ternyata dari kalangan sahabat Ansar. Kemudian dalam riwayat dijelaskan hal ini terjadi 3 kali berturut-turut, artinya 3 hari berturut-turut. Rasulullah mengatakan, yatlu'ul alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga yang datang dia. Maka pada hari yang ketiga ada salah satu sahabat Rasul yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Mengikutinya kemana ia pergi, ternyata ia ke rumahnya. Maka sesampainya mendekat kepada orang itu yang disebut Nabi calon penghuni surga, kemudian meminta izin untuk istirahat beberapa hari di rumahnya. Tujuannya hanya untuk sekedar mengintip ibadah apa yang dilakukan sehingga Nabi menjamin dia calon penghuni surga. Tapi ternyata setelah 3 hari 3 malam makin bertanya-tanya hatinya, tidak ada yang istimewa. Kalau dia sholat fardu saya juga, dia sholat tahajud saya juga, dia duha saya juga, dia baca Quran saya juga, melaksanakan ibadah yang ini saya juga, ibadah yang itu saya juga. Akhirnya pada hari yang ketiga mohon izin untuk pulang. Dan dia berkata, sebenarnya saya menginap di rumahmu hanya untuk sekedar melihat dan ingin membuktikan bahwa Nabi pernah bersabda 3 hari berturut-turut, yatlu'ul alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga, dan yang dimaksud oleh Rasul adalah Anda sendiri. Tapi saya tidak melihat keistimewaan. Kemudian kata seseorang itu, emang betul saya tidak memiliki keistimewaan. Apa yang kau lihat itulah aku. Tapi kemudian sebelum pulang sahabat Nabi dipanggil lagi. Barangkali ini ada manfaatnya untuk kita dan umat yang di belakang kita, termasuk jamaah Babu Salam, termasuk saya. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa jaminan keselamatan di hadapan Allah di akhirat kelak, kedudukan dan jabatan, harta benda hingga keturunan yang senantiasa dibanggakan. Yang akan menjadi jaminan keselamatan di hadapan Allah di akhirat nanti, illa
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah membawa hati yang bersih. Inilah kuncinya Bapak Ibu, sehingga dia dijamin calon penghuni surga. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita iringi dengan hati yang bersih. Ciri dari hati yang bersih, Imam Al-Ghazali menuturkan, cirinya adalah tidak iri, tidak dengki, tidak takabur. Oh, saya mah ibadah saya paling hebat, sumbangan saya paling banyak. Ketika saudara kita mendapat anugerah, kita bahagia juga. Ketika saudara kita sakit, kita sakit juga. Bukan terbalik. Kalau terbalik berarti hatinya sakit. Tetangga tiba-tiba beli TV 70 inch, hatinya sakit. Dari mana ya duitnya ya bisa beli TV 70 inch? Jangan-jangan tetangga yang bahagia dia kagak bisa tidur. Beberapa bulan kemudian bangun rumah 2 lantai, lagi hatinya sakit lagi. Tetangga yang bahagia, dia susah tidur mikirin tetangga. Beberapa bulan kemudian beli rumah di villa, lagi. Kalau tidak stroke, is dead. Yang ketiga, makanya kalau hati kita lapang dengan anugerah yang Allah berikan terhadap saudara kita, insya Allah jiwa kita sehat. Di samping jiwa kita sehat, fisik juga harus sehat. Maka kata Islam, sehat yang bermanfaat bukan hanya sekedar sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian unsur yang selanjutnya duit. Siapa yang tidak ingin memiliki banyak duit? Bahkan dalam bayangan orang Padang, semana-mana pakai pesawat terbang, makan selalu di restoran dengan ikan dan rendang, ya Bu ya. Di kampung sawah ladang membentang, oh enak. Siapa yang tidak ingin? Pasti semuanya menginginkan. Tetapi kalau duit banyak dicapai dengan cara yang tidak terpuji di sisi Allah, tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Makanya doa kita sepakatlah di malam-malam terakhir nanti, ya Allah berikan duit yang banyak, halal serta berkah, amin. Daripada sedikit dapat nyepek, mendingan banyak berkah ya Pak. Ya Allah kasih rezeki sedikit, jangan yang banyak, halal berkah. Kenapa yang banyak? Kita mau nyumbang bagaimana terhadap gempa Jawa Barat kalau tidak punya dana? Kita mau berangkat haji bagaimana kalau kita tidak punya dana? Jangankan yang besar, yang kecil, sholat yang 5 waktu pun menuntut orang itu harus dengan duit. Apalagi sarung zaman sekarang, Pak, gajah duduk aja 40.000. BHS nomor 2 aja 300.000, nomor 1-nya saya tanya kemarin 600.000. Itu sarung, Pak. Peci. Kalau haji ini itu 60.000 sekarang, Pak. Kalau yang biasa-biasa, yang lepet-lepet, agak kuning-kuning dikit, ya di bawah 10.000. Apalagi model kerudungnya tuh ya. Kerudung tuh dan ngiler aja tuh di Tanah Abang ya. Sering ketemu ibu-ibu di Jatinegara lah. Ibu kayak orang Pondok Bambu ya. Ya kok ibu minum sirup kata saya. Aus Pak Ustaz. Aus. Ibu lagi gak mungkin, karena ibu umur kan 65 tahun. Ayo jawabannya tuh, saya kan musafir Pak Ustaz. Musafir dari Pondok Bambu Jatinegara, musafir. La ilaha illallah. Di Tanah Abang ketemu bapak-bapak pakai peci lagi minum kopi. Saya tanya lagi, gak mungkin bapak yang jelas mencret. Itu betul Pak, bukan bohong, betul. Makanya sekarang bagus salam, hati-hati Pak, banyak paham sekarang. Beberapa masjid retak ukhuwahnya, kenapa? Beberapa masjid pecah pengurusnya, kenapa? Karena hilafnya. Makanya bagus salam, mengunut, yuk tangan gini-gini atau anteng aja, enggak apa-apa. Semuanya juga benar, ya kan? Setelah sholat mau zikir bareng, enggak zikir bareng, benar. Bahkan setelah sholat langsung pulang juga, siapa yang melarang? Allah aja kagak ngelarang. Ada manusia yang suka melarang. Saya kemarin ditegur, Ustaz zikir bareng,
Jikir bareng, biasanya saya tiap masjid nggak pernah jikir bareng. Oh kalau sini jikir bareng, ya kita ikutin aja jikir bareng. Pernah subuh di Bungarampe, lupa kagak kunut. Akhirnya sampai sekarang saya nggak diundang ceramah. Rugi. Ya Allah ya Rabbana, kata saya sampai begininya orang. Padahal menurut pemahaman saya, maaf Pak ya, ilmu saya yang dangkal, barangkali beberapa pesantren saya singgahi, jelek-jelek juga saya S2 dalam bidang agama. Padahal perbedaan itu tidak ada yang salah dalam masalah fikih, semuanya benar. Kunut gak kunut, awes 21 11, yang 11 juga yang 44, semuanya benar. Jikir bareng atau dicikir bareng benar semuanya. Malah di surga bakal ketemu semuanya. Ini yang kunut dulu ya. Iya. Ente kan kagak kunut, itu kok di surga ya? Ente kan waktu di dunia dulu tarawihnya 23, ente kan 11, 44 lagi, singkat padat. Akhirnya ke surga. Teman kita di mana nih? Teman kita katanya dicari di semua penjuru surga, nggak ada. Malaikat kasih tahu, no lagi berenang di neraka. Kenapa tiap-tiap malaikat berantem karena gara-gara hilafiyah, berantem gara-gara kunut, berantem gara-gara zikir nggak zikir, akhirnya nggak mau ke bagus salam. Kemana? Al-Hidayah juga enggak, di rumah juga enggak. Akhirnya di neraka ujungnya Pak. Makanya yuk kita lapang dada. Saya bukan sombong, bukan takabur, asyakirin masjid saya dosa permusuhan. Kenapa? Gara-gara paham. Makanya bagus salam yuk. Salah satu yang mertakan ukhuwah Islamiyah zaman sekarang ini adalah perbedaan pandangan dalam masalah agama. Makanya saya kadang-kadang prihatin, dikit-dikit bid'ah, kemudian neraka. Yang habis sholat salaman bid'ah, neraka. Yang kunut bid'ah, neraka. Kata yang kunut, ente yang ke neraka. Kemudian siapa yang ke surga kalau gitu ya? Surga kosong jadinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kembali kepada masalah duit banyak. Iya, duit banyak. Kata orang Amerika, maaf nih, hidup yang lebih baik kita lanjutkan karena hubungan kultur Ramadan. Power, kekuatan. Zaman sekarang zaman teknologi Pak. Bapak kalau ingin ceramah-ceramah saya tinggal klik Rahmat Syukur 69.yahoo. Ramadan depan saya nggak usah diundang, di laptop aja. Tapi bayar tetap Android. Zaman teknologi sekarang, teknologi informasi bahkan dominasi teknologi informasi sudah berdampak yang negatifnya banyak sekarang. Tiap hari melihat televisi, tiap hari mendengarkan apa yang didengarkan. Akhirnya anak-anak remaja, bapak, ibu, kakek, nenek terkena dampak negatif teknologi informasi. Ini ada contoh, anak umur 1,5 tahun, nyanyian orang dewasa. Dulu zaman saya kecil, nyanyian anak kecil, ya anak kecil. Zaman sekarang, balita pun nyanyiannya orang dewasa. Bang Toyib, kenapa gak pulang-pulang anakmu selalu bertanya-tanya. Anak 1,5 tahun udah punya suami. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, udah letih. Ya, anak TK juga sama, nyanyiannya dewasa sekarang. Di bagus salam diajarin nyanyian Islam, di televisi lain lah. Anak umur TK nyanyinya begini, baru sekarang aku rasakan tak punya suami rasanya kesepian. Anak TK udah janda. Yang SD sarwak juga nyanyinya dewasa juga, baru sekarang aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Yang SD udah maka duda sama janda berangkat sekolah tiap pagi. Lagu kan ada refnya Pak. Berulang kali ini kata si janda, ya Allah, belum bulan Jamilah, ciptaan Tuhan paling sempurna. Yang ujungnya ya. Gak TK, gak SD, gak SMA, masih juga kena dampaknya sekarang. Di Bogor habis ceramah Pak, Pak Ustaz, ada yang pingsan. Kebetulan saya diundang ceramah oleh UIN. Kenapa pingsan? Nggak tahu Pak Ustaz. Masukkan jin kan? Enggak. Bapak jamroh? Enggak. Kuntilanak? Enggak. Jurik mata 1000? Enggak juga. Kalau gitu tanya aja kalau habis bangun ntar, apa sebabnya? Ternyata penyebabnya menunggu pacarnya yang tidak datang. Temannya Jair nyetelin lagu Sonet Tuben dari Ridho Rama, judulnya Menunggu.
sekian lama aku menunggu. Kelapa pingsan, sama aku pingsan Pak. Baca Quran belum pernah pingsan. Udah bangun dari pingsannya datang digigit, jatuh bangun aku mengejarmu. Udah gitu manja lagi, datang Pak Suri tak gendong. Kemana? Anak balita mana-mana, tak gendong anak-anak, tak gendong anak-anak. Dominasi teknologi informasi. Ya Allah ya Rabbana, ini tantangan buat kita. Sementara kita punya tujuan hidup yang lebih baik, sementara teknologi membawa dampak positif tapi juga dampak negatif. Bagaimana solusinya? Yuk kita kembali kepada Quran dan hadis. Al-Quran mengajarkan hidup yang lebih baik atas dasar iman dan amal yang saleh. Kalau lupa, di Indonesia ada AWW-nya Pak ya? Harta, tahta, wanita. Tadi subuh saya diprotes di Al-Hikmah. Pak Ustaz, kasihan dong perempuan kalau begitu. Ya ini kan saya cerita menurut bangsa Indonesia Pak. Hidup layak itu harta, tahta, wanita. Tapi bukan satu-satunya. Kenapa wanita juga inspiratif buat suaminya, jujur, bisa beribadah, mendorong untuk lebih baik. Banyak wanita yang soleh. Tetapi dasar sifat manusia selalu kepada harta, tahta, dan wanita. Tapi itu kan nafsu yang jelek. Kalau nafsu yang mutmainnah, justru wanita akan dijadikan inspirasi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada jalan lain momentum Ramadan untuk sadar kita kembali kepada Quran dan hadis. Kata Quran bagaimana hidup yang lebih baik? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki atau perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, maka insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ternyata kata Quran, iman dan amal saleh. Beramal saleh, apapun profesi kita, penceramah, ustaz, guru, pegawai karyawan, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, petani, siapapun kita, yuk kita manfaatkan reputasi dan rutinitas kita dalam bekerja atas dasar iman dan senantiasa beramal yang soleh. Inilah yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik, insya Allah bahagia dunia juga bahagia akhirat. Di lain kesempatan insya Allah kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan momentum Ramadan menjadikan kita terdidik hati dan rohani kita, fisik kita sehat. Insya Allah kita akan dijanjikan oleh Rasulullah bahwa di penghujung Ramadan ada piala yang teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.